Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang perpangkatan dan bentuk akar. Yang akan dipelajari pada materi perpangkatan dan bentuk akar adalah yang pertama, bilangan berpangkat, yang kedua, perkalian pada perpangkatan, yang ketiga, pembagian pada perpangkatan, yang keempat, ada pangkat 0, pangkat negatif, dan bentuk akar. Dan yang terakhir adalah notasi ilmiah. Oke, untuk yang pertama, bilangan berpangkat. Pada bilangan berpangkat ada notasi A pangkat N, yang artinya A dikalikan dengan A dikalikan dengan A, dan perkalian A kalikan A kalikan A terjadi sebanyak N, karena di sini A adalah pangkatnya N. Dengan N-nya adalah bilangan bulat positif. Pada perpangkatan tersebut, A sebagai bilangan pokok atau basisnya, dan N sebagai pangkat atau eksponennya. Contoh, 2 pangkat 5, yang berarti 2 dikalikan 2 dikalikan 2 ada sebanyak 5. Di sini 2 sebagai bilangan pokok atau basisnya dan 5 sebagai pangkat atau eksponen. Karena pangkatnya adalah 5, maka 2 dikalikan sebanyak 5 kali. Contoh berikutnya ada min 3 pangkat 2, yang berarti di situ bilangan pokok atau basisnya adalah negatif 3 dan pangkat atau eksponennya adalah 2, yang berarti nanti min 2 kita kalikan sebanyak min 3 kita kalikan sebanyak 2 kali, min 3 kali min 3, karena pangkatnya adalah 2. Contoh yang berikutnya, ada min 2 pangkat 5. Di sini bilangan pokok atau basisnya negatif 2, dan pangkatnya adalah 5. Maka, min 2 pangkat 5 sama halnya dengan min 2 kali min 2 kali min 2 kali min 2 kali min 2. Ada sebanyak 5. Jadi banyaknya angka yang dikalikan tergantung pada pangkat atau eksponen yang ada di sini. Begitu, kita lanjutkan. Ada P pangkat 3, berarti bilangan pokok atau basisnya adalah P, sedangkan pangkat atau eksponennya adalah 3, yang berarti P dikalikan P kalikan P sebanyak 3 kali. Kemudian untuk menuliskan perpangkatan. Ya, contoh yang pertama, di sini ada min 3 kali min 3 kali min 3 dikalikan min 3. Basis atau bilangan pokoknya adalah min 3. Karena min 3 dikalikan 1, 2, 3, 4, berarti min 3 pangkat 4, ada 4 kali. Kemudian ada M. Di sini M kali M kali M kali M dan kali M sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Menjadi M pangkat 5. Jadi untuk menuliskan perpangkatan, kalian melihat ada berapa banyak bilangan itu dikalikan. Kalau ada 4 berarti pangkatnya 4. Kalau ada 5 berulang berarti pangkatkan 5. Kemudian berikutnya adalah menghitung nilai perpangkatan. Contoh yang pertama, 0,3 dipangkatkan 2, yang berarti 0,3 kalikan 0,3. Nah, untuk perkalian dengan desimal bagaimana? Masih ingat? Kalau ada desimal dikalikan dengan desimal, di sini ada 0,3 kali 0,3, kalian bisa menghitung 3 kali 3, hasilnya adalah 9. Lalu untuk komanya bagaimana? Di sini ada satu angka di belakang koma, di sini ada satu angka di belakang koma. Yang berarti satu angka di belakang koma ditambah satu angka di belakang koma sama dengan 2 angka di belakang koma. Hasil perkaliannya berarti 2 angka di belakang koma. Tadi 3 kali 3 adalah 9, karena 2 angka di belakang koma kita tambahkan 0 di depannya. Ada 2 angka di belakang koma, 0 dan 9. Yang berikutnya negatif 0,3 pangkatkan 2. Basisnya adalah negatif, yaitu negatif 0,3. Berarti yang kita kalikan di sini adalah negatif 0,3 dengan negatif 0,3. Pangkatnya 2, berarti dikalikan hanya sebanyak 2 kali, 1 dan 2. Ya, beda dengan atasnya. Kalau yang atasnya positif, yang bawahnya negatif. Masih ingat ketika negatif dikali dengan negatif, hasilnya adalah positif. Hasilnya untuk angkanya sama dengan atas, 3 kali 3, 9. Ada satu angka di belakang koma, satu angka di belakang koma. Berarti hasilnya 1 tambah 1, 2 angka di belakang koma, 0,09.
Berikutnya ada 0,3 pangkat 3. Berarti nanti bilangan basisnya adalah 0,3, 0,3, 0,3, 0,3. Untuk pangkat atau eksponennya 3, berarti dikalikan sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Hasilnya berapa? Sama seperti yang tadi, kita kalikan dulu angkanya. 3 kali 3, 9. 9 kali 3, 27. Untuk komanya di mana? Ini satu angka di belakang koma, satu angka di belakang koma, satu angka di belakang koma. Sehingga 1 ditambah 1 tambah 1, jadi 3. Ada 3 angka di belakang koma. Tinggal ditambahi 0 di depannya. 1, 2, 3 angka di belakang koma. Jadi hasilnya 0,027. Nah, sekarang kalau tadi 0,3-nya positif, yang sekarang 0,3-nya negatif. Hampir sama dengan atas, hanya bedanya bilangan pokok atau basisnya adalah negatif. Negatif 0,3 dikali negatif 0,3 dikali negatif 0,3 sebanyak 3 kali, karena pangkat atau eksponennya 3. Hasilnya kita lihat yang membedakan adalah tandanya. Yang atas positif, yang bawah negatif. Negatif ketika dikali dengan negatif hasilnya positif. Kita kalikan lagi dengan negatif, menjadi negatif 0,027. Kemudian selanjutnya ada negatif 2 pangkat 3. Bilangan pokok atau basisnya adalah negatif 2. Di sini negatif 2, di sini negatif 2. Karena pangkat atau eksponennya 3, negatif 2-nya ada 3. 1, 2, 3. Negatif, kita lihat tandanya dulu ya. Negatif kali negatif hasilnya positif, kalikan negatif lagi, menjadi hasilnya negatif. Kemudian angkanya 2 kali 2, 4 kali 2, 8. Jadi negatif 2 pangkat 3 hasilnya negatif 8. Kemudian selanjutnya ada negatif 2 pangkat 4. Bilangan pokok atau basisnya negatif 2. Pangkat atau eksponennya 4. Berarti negatif 2-nya ada 4. 1, 2, 3, 4. Di sini negatif kali negatif hasilnya positif. Negatif kali negatif juga positif. Sehingga positif kalikan dengan positif hasilnya 16. Oke, selanjutnya ayo kita menalar. Dari hasil menghitung nilai perpangkatan ini kita menalar bersama-sama. Tentukan perbedaan dari yang pertama, perpangkatan dengan basis bilangan positif dan negatif. Yang kedua, perpangkatan dengan eksponen bilangan ganjil dan genap. Untuk yang pertama dulu, perpangkatan yang basisnya positif dan negatif. Ini ada basis positif 0,3, basis negatif min 0,3. Ternyata memberikan hasil yang sama, ya. Jika pangkatnya adalah bilangan genap, di sini angkanya 2. Kalau yang di sampingnya basisnya positif dan negatif, kalau pangkatnya ganjil, hasilnya angkanya sama tapi satunya positif, satu negatif. Jadi yang perlu diperhatikan, kalau ada bilangan negatif pangkatnya genap hasilnya positif, bilangan negatif pangkatnya ganjil hasilnya pasti negatif. Lihat di sini juga sama. Bilangan negatif pangkatnya ganjil hasilnya negatif. Bilangan negatif pangkatnya genap hasilnya positif, gitu ya. Jadi kalau ada bilangan negatif pangkatnya genap hasilnya positif, bilangan negatif pangkatnya ganjil hasilnya negatif. Oke, selanjutnya operasi yang melibatkan perpangkatan. Yang perlu menjadi catatan adalah ketika ada operasi campuran. Bagaimana urutan mengerjakannya? Kalian menggunakan rupa gili baku. Apa itu? Ru kurung, pa pangkat, gi bagi, li kali, ba tambah, ku kurang. Jadi urutannya kalian kerjakan dulu. Kalau ada tanda kurung berarti yang di dalam kurung dulu. Habis itu yang ada perpangkatannya. Setelah itu bagi dan kali bisa dibolak-balik, tergantung yang bagian depan dulu. Mau bagi dulu berarti yang bagi dulu di depan. Kalau yang kali di depan berarti kali dulu. Tambah dan kurang juga satu paket. Kalau yang di depan tambah dulu berarti tambah dulu. Yang di depan kurang dulu, kerjakan pengurangan dulu. Yuk kita lihat contoh soal yang bagian A. 3 ditambah 2 dikali 5 pangkat 2. Kita lihat apakah ada tanda kurung di sini? Tidak ada. Setelah kurung selanjutnya pangkat. Ada pangkat di sini? Ada. 5 pangkat 2, kerjakan dulu. Ya, 3 tambah 2 dikali 5 pangkat 2. 3 tambah 2-nya tetap, pangkat dikerjakan dulu 5 pangkat 2. Berarti 5 kali 5. Hasilnya 25.
Setelah itu ada penjumlahan sama perkalian. Kerjakan perkaliannya dulu. 2 kali 25 sama dengan 50, baru ditambahkan hasilnya 53. Begitu ya. Berikutnya yang P, ada 4 pangkat 3 dibagi 8 ditambah 3 pangkat 2, kurung tidak ada, berarti kita lanjut kerjakan pangkat dulu. Ada 2 perpangkatan di sini, yang depan dan belakang, kerjakan dulu. 4 pangkat 3 hasilnya 64, yang 3 pangkat 2 hasilnya 9. Yang bagi 8 nanti kita selesaikan. Ada pembagian dengan penjumlahan, kerjakan pembagian dulu. 64 dibagi 8 hasilnya 8, lalu tambahkan dengan 9 hasilnya 17. Begitu untuk operasi campuran yang ada perpangkatannya. Selanjutnya soal nomor 1 menyatakan perkalian berulang dalam perpangkatan. Ini ada perkalian berulang, nanti kalian nyatakan ini hasilnya menjadi perpangkatan menjadi seperti apa. Lihat dulu basisnya apa, di sini basisnya min 2, ini 1/5, nanti kalian pangkatkan. Ini dikalikan berapa kali? Oh, kalau 3 berarti pangkatnya 3, kalau ada 5 berarti pangkatnya 5, hanya merubah bentuk saja. Yang nomor 2, kebalikan dari nomor 1, menyatakan perpangkatan dalam bentuk perkalian berulang. 3 pangkat 5 itu sama aja berapa yang dikalikan. B, C, D, dan dikerjakan juga. Nomor 3, tentukan hasil dari perpangkatan, menghitung nilainya. 5 pangkat 3 hasilnya berapa, 0,02 pangkat 2 berapa, dan seterusnya sampai yang D. Yang nomor 4, nyatakan bilangan berikut dalam perpangkatan dengan basis 10. Basisnya 10. Kalian berarti nanti menuliskan 1000 itu 10 pangkat berapa, 100.000 itu 10 pangkat berapa, hanya begitu saja. Kemudian nomor 5, menyatakan bilangan dalam perpangkatan basisnya 2. Kalau nomor 4 tadi basisnya 10, yang nomor 5 basisnya 2. Yang A, 256 itu 2 pangkat berapa, 64 itu 2 pangkat berapa. Begitu. Yang 6, hasil operasi, yaitu Nadia operasi campuran, berarti kerjakan perpangkatannya dulu. Begitu. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.